Yes, kita di teman bus sama Kak Aryo. Halo Kak Aryo. Yes, yes. Kak Haji. Halo Kak Haji. Halo, siap jalan-jalan. Kita berada di bus Trans Banyumas. Nah, kita akan membantu Banyumas mengelilingi Banyumas kota. Asik. Yuk pada naik sini yuk. Yuk. Iya. Di mana Kak? Halo guys, kita ada di alun-alun Purwokerto, alun-alun Banyumas, di alun-alun ibu kota Banyumas ya, di Purwokerto ya. Selamat. Ngapain Kak? Kita ini ada peluncuran bis Trans Banyumas ya, benar ya? BTS. Tuh bisnya lah, Trans Banyumas. Ini bis yang sangat keren sekali. Fasilitasnya di dalam juga oke. Udah pada ke dalam belum? Nyaman. Ini transportasi publik yang sangat nyaman. Pakai AC, ada CCTV itu keamanan terjamin. Dan katanya ini gratis selama setahun. Asik. Kan luar biasa. Ini rutenya juga seluruh Purwokerto dan keluar kota Purwokerto. Telaten ya ada ya. Oke. Sampai Haji Barang segala macam. Sip. Langsung dicobain aja ya di Banyumas, hanya di Banyumas. Oh iya, pakai transportasi umum ya, nggak usah pakai kendaraan pribadi, mobil segala macam, macet, bikin macet, bikin macet, polusi juga. Bijaksana sekali. Oh saya bijaksana, bijak sini. Makasih Kak Kinai, tosnya ditamikan juga. Pertama, alhamdulillah alamin karena Kabupaten Banyumas mendapatkan prioritas ya. Dan yang lain seperti tadi disampaikan karena memang dari data survei, dari perhitungan lalu lintas dan karakter masyarakatnya, ini yang paling memungkinkan di Banyumas itu menjadi tempat BTS yang pertama untuk yang level kabupaten. Ya. Sehingga terima kasih. Yang kedua, kita minta masyarakat karena sudah ada fasilitas ini, ya dipakai, ya ajak orang bisa muter-muter perkara di sini, ya. Mumpung sekarang ini 1 bulan ini kan masih gratis, jadi itu dicoba merasakan sendiri. Tapi tetap prokes, ya protokol kesehatan tetap harus disiplin ya, dijaga betul. Sehingga memang kalau tidak pakai masker ya otomatis nanti akan ditegur dan harus pakai masker dulu, baru boleh naik. Di dalam juga jaga jarak ya. Masuknya juga ada pintu depan, keluarnya pintu tengah, nggak bisa bolak-balik jadi satu arah semuanya ya. Kecuali untuk yang itu disabilitas itu bisa keluar dari pintu belakang. Yang ketiga ya, teman-teman ini konsorsium ya harus betul-betul disiplin ya, supirnya sedang kasihan, kemudian ini anggap aja 3 kali itu dapat denda itu ya, supirnya harus betul-betul disiplin. Ya, pokoknya ini kita minta karena ini adalah kepercayaan, maka kita harus menghormati kepercayaan itu dengan keberhasilan dan tanggung jawab kita. Nah itu aja dari saya. Sekali lagi saya matur nuwun dan insya Allah kepercayaan ini akan kami emban dengan baik Pak Dirjen beserta Pak Direktur dan kawan-kawan. Insya Allah kita akan komitmen. Matur nuwun. Pak Dirjen, soal tarif ini seperti apa Pak? Ya, baik, teman-teman sekalian, seperti yang sampaikan Pak Bupati dan dari Pak Harto juga sudah menyampaikan, teman-teman sekalian, saya juga menyampaikan sebetulnya BTS ini ada maksud dan tujuan yang kita berikan kepada beberapa kota yang ada ya. Dan tahun ini kita sudah 10 kota, rencana juga ada beberapa yang lain, tapi kami kemudian juga dengan kondisi anggaran kita. Kemudian terkait masalah tarif, memang di awal ini kita masih belum berbayar dulu, masih gratis. Selain untuk uji coba, untuk private juga biar masyarakat semakin merasakan nyamannya, enaknya menggunakan kendaraan bus ini. Jadi biar masyarakat mendapatkan yang manfaat yang besar, kemudian tidak dibayar.
Nah kemudian ini kan tidak mungkin, masa pemerintah kan bantu terus kan. Jadi awal kita subsidi adalah untuk memancing supaya masyarakat akan tumbuhlah keinginannya atau kemudian kepercayaannya trust kepada angkutan umum. Karena yang terjadi yang kita harapkan adalah masyarakat segera meninggalkan kendaraan pribadinya. Karena kalau meninggalkan kendaraan pribadi untuk shifting ke angkutan umum, yang terjadi banyak nilai manfaat yang kita rasakan tidak hanya untuk sekarang tapi untuk masa depan. Terutama menyangkut masalah kita mampu mereduksi polusi udara, kemudian kemacetan, kemudian ekonomi, dan juga hal yang lain. Makanya saya minta tadi agar ini juga diimbangi dengan namanya push strategi oleh Pak Bupati dan Ketua DPRD. Ada manajemen rekayasa lalu lintas yang lebih berpihak kepada angkutan umum ini. Jadi angkutan umum kalau bisa dikasih karpet merah supaya masyarakat lebih enak pakai ini kok, gitu. Sehingga nanti akan terjadi shifting. Kemudian tarifnya itu sudah kita garap regulasinya untuk peraturan PNBP, peraturan menterinya, dan sudah harmonisasi 3 kali. Mudah-mudahan tahun 2022 awal ini sudah selesai. Artinya nanti tarifnya pasti akan diberlakukan, tapi yang murah karena sebagian besar subsidi dari pemerintah pusat. Tarifnya berapa Pak? Murahnya itu berapa range-nya? Tarifnya 2.000 ya untuk mahasiswa dan pelajar. Kemudian masyarakat umum ada 3.500. Ini kira-kira mulai diterapkan kapan? Proses saat ini dari disampaikan oleh Pak Dirjen, kita segera menyelesaikan ini karena posisinya ada di Kementerian Hukum. Karena proses mekanisme penyusunan PP maupun peraturan perundangan demikian, sehingga tentunya ini dalam taraf finalisasi saja. Kalau finalisasi mudah-mudahan dalam waktu lama ini akan selesai. Ya sekitar itulah 2 bulan. Cukup ya. Baik, terima kasih. Saya boleh cerita Pak, untuk menjaga keberlanjutan dari proses ini seperti apa Pak? Menurut Bapak? Ya jadi Banyumas ini kan dipilih memang dia punya legalitas lah. Artinya sebelumnya itu mereka sudah punya dulu adanya kajian untuk Banyumas oleh Direktorat BSTP itu ya. Nah, kemudian dimulai dengan Kran Jateng tahun 2018 beroperasi antara Purwokerto Purbalingga. Sekarang tindak lanjut dari studi tahun 2014 itu membuatnya untuk Trans Banyumas. Artinya ini memang kota satu-satunya yang selain di kota provinsi, kota besar lah ya. Tapi memang kalau lihat peminatnya memang cukup banyak. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan baik. Artinya untuk awalnya memang pusat memberikan subsidi operasional. Jadi push and pull-nya khusus dari pusat, ya nasional. Bahkan ini operatornya pun pada kemudian 10%, kemudian sistem pembayaran per kilometer, pengemudinya pendapatannya 2 kali UMR. Ya, cukup tinggi. Tujuannya mereka sudah nggak di sistem setoran lagi. Ya. Total ada 6 koridor. Ya, ini beroperasi 3. Nantinya harapannya bisa kita koneksi juga dengan Kran Jateng. Masukan Pak dari pengamatan untuk keberlanjutan misalnya untuk menjaga. Saya kira kalau kota sudah memberikan ini, tinggal daerah sekarang. Daerah bagaimana memaksimalkan angkutan ini. Bisa dengan cara mewajibkan ASN, anak pelajar yang lewat suruh naikkan. Wajib gitu ya. Ada kontraflow umpamanya nanti satu saat di jalur-jalur yang memang cukup padat ya. Ini juga menjadi apa ya? Istilahnya pushnya oleh daerah lah. Sosialisasi dan sebagainya bisa dilakukan agar masyarakat banyak menggunakan angkutan. Makasih banyak Pak Joko. Bis wisata ya, bukan Banyumas ya. Kalau bis wisata itu untuk naik bis wisata harus mendaftar di aplikasi Tolan Banyumas. Sehingga ini kalau bis wisata, kalau Trans Jateng itu kan Trans Banyumas itu tidak pakai aplikasi naiknya. Tidak aplikasi. Langsung naik aja di halte yang ada, di tempat pemberhentian yang ada naik aja. Cuma memang dengan Trans Jatengnya itu nggak Pak? Yang ke Purbalingga itu? Itu berbeda, manajemennya berbeda. Kalau itu kan dikelola oleh provinsi dan pihak ketiga dari Organa Purbalingga dan Banyumas. Tapi kalau Trans Banyumas ini semua biaya operasional kendaraan di backup oleh Kementerian Perhubungan dan dikelola oleh konsorsium yaitu PT Banyumas Raya Transportasi. Jadi semua pengadaan visa ini dari PT BRT. Tapi semua biaya operasional itu biaya supir, kebersihan, ganti oli, pemeliharaan, semua itu
dibiayai oleh dan rame-rame 3 jam yang kemarin masuk itu dari orang-orang umum atau kemarin ada open recruitment awak bis ya, ada open recruitment awak bis, ada pengemudi, ada security, ada tenaga teknis, ada mekanik, semuanya 140 kebutuhan tenaga kerja. Ada 3.867 pendaftar. Melalui seleksi yang bertahap, ada administrasi, ada psikologi, akademis, kemudian wawancara, ini akhirnya terseleksi 110 pengemudi dan yang lain itu untuk administrasi. Dari 110 pengemudi ini ada yang memang supir, juga angkutan kota, supir operator, ada supir Sinar Jaya, macam-macam lah yang latar belakang mereka. Yang penting kemarin sudah kita latih dan sertifikasi untuk merubah mindset dari supir biasa atau supir pengemudi yang biasa itu menjadi mempunyai jiwa melayani yang penting. Kalau kaitannya dengan ini Pak, mungkin angkutan kota kan masih ada yang beroperasi ya Pak. Itu bagaimana nasibnya ke depannya? Oke, jadi bagi angkutan kota yang terdampak itu sudah kita bicarakan dan pengelola konsorsium ini di dalamnya adalah para pemilik angkutan kota. Makanya kita sudah bisa mengantisipasi titik kerawanan-kerawanan. Ke depan setelah ini berjalan rapi, kita akan menata rute angkutan kota agar mereka menjadi pengumpan atau feeder pengumpan. Misalnya selama ini kan hanya lewat jalur ini nih. Kita nanti angkutan kota akan rubah, misalnya di Tanjung itu Jalan Margantara juga belum melihat angkutan kota. Kemudian pusat-pusat perkotaan yang lain juga banyak yang belum kelewatan. Nanti itu akan kita rubah trayek atau rerouting untuk angkutan. Akan ada trayek-trayek baru ya, Pak, ya. untuk Selain angkutan kota Pak. tahun depan kita akan berubah angkutan kota. Sudah ada draft, sudah ada pembicaraan antara pemilik angkutan kota dengan Pak, artinya dengan adanya misalnya Transjateng ya, Transjateng kan antar kabupaten, kemudian nanti diterima oleh misalnya Trans Banyumas, ya. lalu saling memberi umpan lah. Lalu kemudian nanti yang wisata khusus ada bis khusus wisata Ada, itu Pak ya. iya. Jadi totalnya semua berapa Pak? Kalau bisa ingat Pak, misalnya bis wisata berapa, ini berapa? Trans Banyumas itu 52. Ini 52. Ya. Oke, Ini terus yang di kementerian. Nanti yang angkutan wisata itu ada 5. udah jalan 5 Pak ya? Udah 5. Memang bedanya kalau yang wisata itu naiknya harus menggunakan aplikasi. Karena kalau tidak menggunakan aplikasi, kemarin pengalaman itu luar biasa penuh. Kita batasi dengan aplikasi. Kalau kapasitasnya berapa sih Pak satu bus ini Pak? Ya ini 40. Cuman Satu bus. Ya, 40 ada 20 berdiri, 20 duduk. Pakai handgrip itu. Tapi karena ini masih pandemi jadi hanya diisi 30.